Hai kawan pajak, selamat pagi. Selamat datang di podcast Pajak DIY bersama saya Laras dan rekan saya Chandra. Hari ini kita akan membahas tentang insentif perpajakan. Nah Mas Chandra, di masa pandemi sekarang ini kan udah menimbulkan berbagai dampak nih di berbagai sektor. Gimana sih peran pemerintah? Ya, sebagaimana kita ketahui ya Mbak Laras dan mungkin kawan pajak semua ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini telah memberikan dampak yang begitu luas. Dari awalnya mungkin hanya berdampak dari sektor kesehatan, kemudian meluas sampai ke sektor ekonomi dan sektor sosial. Melihat begitu besarnya dampak yang dihasilkan, pemerintah kemudian merespon dengan mengeluarkan Perpres 72 untuk merelokasi anggaran-anggaran belanja dari kementerian dan lembaga agar difokuskan dalam penanganan pandemi COVID-19 ini. Melalui program yang namanya PEN, atau Pemulihan Ekonomi Nasional. Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Iya, pemerintah kemudian menggalakkan sejumlah insentif-insentif bagi sektor-sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, salah satunya adalah yang diberikan dalam bentuk insentif perpajakan. Nah, tadi Mas Chandra kan sudah sempat menjelaskan nih kawan pajak tentang program PEN ya, yang salah satunya adalah insentif perpajakan. Ada nggak sih Mas update tentang ya insentif perpajakan ini? Ya. Kalau sebenarnya kalau tentang insentif perpajakan, mungkin kawan pajak pernah mendengarkan tentang PMK 23. PMK 23. Ya, PMK 23 itu tentang insentif yang diberikan untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Nah, dari PMK 23 itu, kemudian pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melakukan perubahan melalui PMK 44. Nah, di PMK 44 itu kemudian dirubah lagi menjadi PMK 86. Perubahannya dari PMK 23 ke PMK 44 itu ada perluasan jenis dari insentif yang diberikan. Kalau di PMK 23 itu ada 4 insentif, di PMK 44 itu ada 5 insentif. Nambah 1 ya berarti. Nambah 1. Nah, kalau di PMK 86 itu terkait dengan perluasan klasifikasi lapangan usaha, dan yang pasti ada info terbaru nih buat kawan pajak, yaitu untuk jangka waktu. Insentif ini jangka waktunya diperpanjang yang sebelumnya di PMK 44 sampai dengan bulan September menjadi bulan Desember. Oh, jadi lebih lama ya? Betul. Nah, ini Mas Chandra mungkin kawan pajak belum tahu nih insentifnya apa aja sih? Ya, kalau insentifnya dari PMK 44 dengan PMK 86 itu untuk jenisnya tidak banyak berubah. Tidak berubah malahan. Ada 5 jenis insentif. Yang pertama itu PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Kemudian ada PPh final UMKM ditanggung pemerintah. Kemudian yang ketiga pembebasan PPh pasal 22 impor. Kemudian ada pengurangan angsuran PPh pasal 25 senilai 30%. Kemudian yang kelima ada pengembalian pendahuluan PPN untuk PKP berisiko rendah yang menyampaikan SPT masa PPN setinggi-tingginya 5 miliar rupiah. Oh, jadi itu ya 5 jenis insentif. Betul. Nih kawan pajak yang ada di PMK 86 ya yang terakhir ya. Oke. Nah, di sini kan mungkin kawan pajak banyak pelaku UMKM nih Mas Chan, berarti bisa memanfaatkan insentif ini ya? Ya, bisa banget, karena salah satu dari 5 jenis insentif yang diberikan pemerintah tadi kan emang untuk PPh final UMKM yang ditanggung oleh pemerintah. Oh, nah ini ada kriterianya nggak sih UMKM yang bisa mendapatkan insentif ini? Yang jelas untuk kriteria itu adalah wajib pajak yang memanfaatkan pembayaran pajak melalui PP sesuai dengan PP 23. Jadi ya? Melakukan pembayaran 0,5% dari omset tiap bulan. Yang kedua, wajib pajak tersebut harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung oleh pemerintah yang disampaikan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, kemudian tambahan lagi, kalau misalnya wajib pajak UMKM tersebut melakukan transaksi dengan pemotong atau pemungut, harus mempunyai surat keterangan sesuai dengan PP 23. Nah, itu dapatnya dari akun DJP online. Oh, nah ini cara untuk mendapatkan surat keterangan tadi gimana, Mas? Ya, kalau wajib pajak tersebut sudah pernah melakukan pelaporan SPT tahun secara online, pasti sudah familiar banget dengan DJP online. Nah, untuk mendapatkan surat keterangan ini, login aja nanti di akun DJP online, kemudian nanti pilih ke tab layanan, kemudian nanti ada ikon KSWP, nanti diklik aja di situ, kemudian nanti pilih di jenis surat keterangan sesuai PP 23, nanti diklik aja, nanti diinput di situ. Oh, terus pelaporannya juga sama ya di DJP online juga ya? Untuk pelaporannya sama melalui akun DJP online, tapi harus melakukan aktivasi dulu.
Jadi nanti lari aja ke menu profile, nanti ada menu e-reporting. Nah, biasanya defaultnya itu belum tercentang. Nanti wajib pajak bisa ngeklik centang aja untuk mengaktifkan menu e-reporting. Berarti tinggal centang aja ya? Iya, centang aja, kemudian nanti submit, di save. Nah, pelaporannya melalui menu e-reporting tersebut. Dan paling lambat tadi tanggal 20 bulan berikutnya. Oke. Nah, itu tadi kawan pajak informasi mengenai insentif perpajakan. Segera manfaatkan insentif ini ya, karena diperpanjang sampai Desember 2020. Nantikan podcast Pajak DIY selanjutnya untuk update informasi perpajakan, karena pajak kuat, Indonesia maju. Saya Laras. Saya Chandra. Sampai jumpa.